tempat berselindungnya Allah. Padahal siapa yang sudah paham sesuatu, sudah paham yang wujud, sesungguhnya sesuatu yang wujud, itulah sebenarnya diri Allah itu. Namun tidak boleh disebut. Itu aja tuh. Nah, kesimpulannya. Kalau Bapak Ibu sudah duduk pada ma'rifat, maka tidak ada yang bisa disebut. Tidak ada yang bisa diuraikan, tidak bisa lagi ditanyakan Bapak Ibu. Cukup diam saja. Akan tetapi, kalau Bapak Ibu duduknya di hakikat, barulah bisa disebut. Barulah bisa dicerita. Barulah bisa diurai. Nah, kita menceritakannya, kita menyebutnya, kita menguraikannya untuk membukakan rahasia daripada dirinya Allah tadi itu. Kita membukakannya, kita menceritakannya, kita menguraikannya untuk membukakan tabir rahasia diri Allah ini. Jadi ketika kita buka, disitulah dia bersifat. Ketika kita ceritakan, disitulah dia bersifat. Namun yang kita ceritakan itu dia tidak bersifat. Baru dikatakan bersifat setelah kita menguraikannya. Baru kita katakan bersifat setelah kita menerangkannya. Namun yang kita terangkan itu dia bukan bersifat. Disitulah dikatakan Allah itu sifat namun dia tiada bersifat. Dia dikatakan tiada bersifat kalau dia itu cukup didiamkan saja. Cukup dipahami, dirasakan, disadari dan diimani saja. Nah, kalau diuraikan, maka bersifat dia. Baharu sebutannya, muhaddas namanya, makhluk katanya. Padahal yang muhaddas, yang baharu, yang sesuatu, itulah diri yang sebenar-benarnya itu. Nah, itu nggak bisa dipisahkan Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu untuk memahami dan meniti di atas kalam-kalam Ustadz tadi yang sebenarnya. Itu mengutarakan isi dalamnya. Jadi kalau Ustadz menghantarkan kaji ini dengan rasa, Bapak Ibu mestinya memahami dengan rasa. Jangan dibenturkan dengan akal. Kalau dibenturkan dengan akal Bapak Ibu, angik kepala wah. Ya. Ya minum ube kok pulang gitu mah. Nggak bisa tuh Bapak Ibu dengan rasa. Ustadz dulu pernah Bapak Ibu, Ustadz coba mau mengalinya dengan akal. Muntah Ustadz Bapak Ibu, muntah. Ya. Di ketika muntah itulah munculnya Sidratul Muntaha itu. Di situ tuh. Memang tidak bisa lagi ya Ustadz mengalir aja dah. Ustadz takut Ustadz apakan kepalanya udah pusing. Ustadz ambil wudu, kemudian Ustadz sholat sunat, itu Ustadz bareng-bareng. Alihkan pandangan pada yang lain. Sebab kalau kita pikir dia apa mendenyut-denyutnya ini nih ya kepala nih, payah kita tidur tuh. Akhirnya Ustadz lepaskan. Tidak ada Ustadz pikir-pikir karena ini. Barulah dia ketika tidak dipikirkan, ketika tidak bernafsu, ketika tidak ada diri, disitulah munculnya itu kalam-kalam Tuhan itu. Situlah letaknya rahasia-rahasia itu. Wastona'tuka li nafsi wa anahtartukah pastami' lima yuha. Aku pilih dirimu tempat bagi diriku, maka dengarkanlah kalam-kalam aku yang akan aku hantarkan ke dalam hatimu, kata Allah. Karena hatimu itu adalah Baitullah. Hatimu itu tempat memahami akan wujud rahasia diri aku, kata Allah. Maka aku yang ada di dalam dirimu. Cuma kalau dikatakan aku di dalam dirimu, kecil kali pula Tuhannya. Ada Tuhan dalam diri. Makanya salah kita menghantarkan kata, salah pula orang menyimak dan memahaminya. Maka pilihlah kata yang tepat dan kata yang pas dalam penyampaiannya. Maka kata yang pas dan yang tepat
untuk malam dan sekarang ini, aku nyata pada dirimu, Allah. Bukan aku di dalam dirimu. Ya. Disitulah letak rahasia Allah zahir dan batin. Batin bukan di dalam, zahir bukan di luar. Karena aku sudah meliputi zahir dan batin. Kalau aku sudah meliputi yang zahir dan batin, yang batin itu dizahirkan, yang zahir itu dibatinkan, pandang satu wujudnya. Itulah aku, kata Allah. Yang kamu pandang itu aku. Yang kamu rasa itu aku. Kenapa? Yang memandang dan merasa itu aku, kata Allah. Aku yang mana? Aku yang sejati itu. Coba tarik napas Bapak Ibu, tarik dalam-dalam. Ketika Bapak Ibu menarik dalam-dalam, ketika itu muncullah kekosongan itu sebenarnya. Kosong dia. Itu rahasia itu. Makanya nggak bisa lagi dicerna dengan akal pikir, cukup dipahami aja. Kalau Bapak Ibu cerna-cerna juga, Ustaz katakan Bapak Ibu tidak akan sanggup Bapak Ibu memahaminya itu. Ya, kenapa? Karena yang bisa mengenal aku ya aku. Kamu tak ada, kata Allah. Bisakah yang tidak ada mengenal Tuhan? Tak bisa. Yang bisa mengenal Allah yang ada. Yang ada yang bisa mengenal Allah. Sekarang Ustaz tanya, kalau yang ada yang bisa mengenal Allah, Bu Rani, siapa yang ada itu? Allah. Kalau yang ada itu adalah Allah, itu maknanya Allah lah yang bisa mengenal akan dirinya sendiri, Bapak Ibu. Selain dia, no way. Ya bisa, mana bisa tuh? Maka jangan sandarkan kepada kecerdasan akal pikir Bapak Ibu. Berlian pun akal kita, cerdas pun kita, tinggi pun ilmu kita. Oh, gelar kita ada banyak Bapak Ibu. Jangan sandarkan pengenalan diri Allah kepada gelar, titel dan ilmu serta kecerdasan akal pikir, tak akan pernah sanggup Bapak Ibu. Ya. Nah, tapi ketika kita sudah memahami, sudah duduk pada maqam Sidratul Muntaha, maka muncullah di situ, ya, pengenalan dirinya kepada diri kita itu Bapak Ibu. Nah, jadi lebih banyak kita mengambil pelajaran terhadap peristiwanya Nabi Musa melihat Tuhan itu. Nah, siapa yang bisa memahami peristiwa Musa melihat Tuhan? Seperti apa yang dia pahami. Ketika itu insya Allah Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu pingsan, lalu dia sadar, disadar itulah munculnya Tuhan itu yang sebenar-benarnya. Itu yang disebut kesadaran Tuhan. Bukan kesadaran Musa, bukan kesadaran diri Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sadar dengan diri Bapak Ibu, padahal di Bapak Ibu tidak ada. Itu ngaku-ngaku di situ tuh. Itu yang dikatakan wujuduka zanbun, adanya pengakuan dirimu, itulah dosamu. Wujuduka hijabun, adanya pengakuan dirimu, itulah hijabmu. Jadi supaya tidak ada hijab, tidak ada dosa, jangan ngaku-ngaku Bapak Ibu. Ya. Tuh maminya. Mungkin itu saja Bapak Ibu, udah panik juga aku Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan dan kepahaman dalam memahami ini. Sehingga sebelum habisnya usia umur kita, kita benar-benar Bapak Ibu sudah liko kita dengan dirinya. Satu wujud, satu rupa, satu nama dan satu rahasia pada diri sendiri. Inilah sebenar-benarnya Bapak Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.